Salam, selamat malam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bertemu dengan saya dalam renungan singkat sebelum tidur, yaitu saat teduh yang biasa kita lakukan. Dan secara kebetulan hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan terakhir, maka dengan disaksikan, murid-muridnya Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran ketika melihat ke langit, maka ada dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata, itu malaikat saudaraku, berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini saya percaya kalau yang melihat Yesus naik ke surga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga menjemput gereja-gerejanya juga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayatnya ke-1 sampai ke-3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pesan Tuhan Yesus ini ditunjukkan untuk murid-muridnya. Karena itu kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6, "Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya." Katakan amin. Kalau kita membaca di Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab mereka yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang dibentuknya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Katakan amin. Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita adalah menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Yang artinya kita berbicara dan melakukan apa yang kita percayai sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi, kita harus hidup dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Katakan amin. Sebagai panutan untuk menjadi orang yang berintegritas, siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sebab Tuhan Yesus adalah the man of integrity. Menjadi murid Tuhan Yesus adalah menjadi orang yang berintegritas. Tuhan Yesus sangat menekankan agar kita menjadi orang yang berintegritas karena kedatangannya
sudah sangat dekat. Ibrani 7 ayat 25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna, karena semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Saudara, Tuhan Yesus di surga menjadi pengantar bagi kita. Artinya, sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebagai momen di mana ada Roh Kudus turun ke dunia ini untuk menyertai, menuntun, menghibur saya dan saudara di dalam kekekalan. Nah, artinya ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, kita juga harus membuka hati kita untuk menerima Roh Kudus, sehingga langkah-langkah kita dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus. Ketika kita berbelok, ketika kita diperadakan dalam persimpangan, mari kita mengandalkan kuasa Roh Kudus yang menuntun kita ke jalan yang benar. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata kerajaan surga, kami bersyukur Engkau telah mati bagi kami, hidup bagi kami, bangkit bagi kami, dan kami juga bersyukur Engkau naik ke surga bagi kami. Hanya satu tujuan, biar kami orang percaya, kami dibawa di mana Yesus berada. Tuhan Yesus, kami membutuhkan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk terus menuntun langkah-langkah kami selagi kami masih ada di dunia ini, sehingga kami tetap ada di hadapan-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang setia, taat, dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus telah kami berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Kau tebus hidupku.